Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perusahaan Pansaka. Anggotanya ada Dili Audrey, Daniel Marvelino, saya sendiri William Jordan, ada Mirza Salvia, Tarica Bunga. Net. Company profile dari perusahaan Pansaka. Pansaka adalah perusahaan direct selling atau penjualan langsung yang fokus pada pengembangan produk kecantikan dan kesehatan. PT Pansaki berdikari bersama atau Pansaka berdiri sejak tahun 2015 di Surabaya dan memiliki izin usaha untuk menjual produk direct selling seperti kopi, skincare, dan kolagen. Di tahun 2021, Wahyu Kenzo tertarik dengan PT Pansaki berdikari bersama karena sistem yang digunakan perusahaan tersebut adalah network marketing. Pada 27 Januari 2022, PT Pansaki berdikari bersama mendapatkan izin untuk menjual software expert advisor. Visi dan misi. Visi Pansaka menjadi perusahaan direct selling Indonesia pertama yang siap untuk mendunia. Dan misinya menyediakan produk berkualitas yang diproduksi di Indonesia dan mengutamakan bahan utama berasal dari alam Indonesia. Kedua, mengutamakan produk berstandar internasional. Ketiga, menjadi market leader di bidang healthy lifestyle. Keempat, menjadi market yang siap bersaing di kancah internasional, menumbuhkan jiwa entrepreneurship, dan yang terakhir untuk membantu mewujudkan ekonomi kerakyatan Indonesia. Nah, Siapakah Wahyu Kenzo? Wahyu Kenzo merupakan pemilik dan pendiri robot trading ATG PT Pansakit Berdikari Bersama. Pria kelahiran Surabaya pada tanggal 21 Desember 1988 bernama asli Dinar Wahyu Saptian Devrik. Pada 11 Juni 2021, Wahyu Kenzo membeli saham PT Pansakit Berdikari Bersama dan kini dia memiliki saham perusahaan tersebut sebesar 55%. Sebagai pemilik saham terbesar, Wahyu Kenzo menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginannya. Ia merupakan seorang pengusaha yang aktif di berbagai lini bisnis. Salah satunya adalah PT Pansakit Berdikari Bersama ini. Perusahaan ini bergerak di industri minuman kesehatan dan kecantikan dan juga pengelola dari robot trading ATG. Apa itu ATG? Jadi ATG itu merupakan singkatan dari Auto Trade Gold yang merupakan salah satu robot trading yang menawarkan investor bisa mengumpulkan profit melalui trading emas. Nah, jadi investornya menggunakan robot ini bisa mengaksesnya hingga seumur hidup. Saat menggunakan robot tersebut, dijanjikan juga expert advisor atau EA. ATG akan berfokus mencari profit hingga 0,5 sampai 3% setiap harinya. Sementara kerugian maksimalnya hanya 3%. Next. Apa itu EA? Nah, EA ini adalah sebuah software atau script algoritma yang dapat ditambahkan di dalam platform trading forex. Layanan itu bertujuan agar aplikasi itu nantinya dapat berjalan secara otomatis. Kemudian dalam melakukan transaksi beli ataupun jual nantinya akan berjalan otomatis tanpa instruksi manual dari pengguna atau investor. Penggunaannya cukup memantau sebab EA sudah berjalan otomatis dikontrol oleh tim ATG. Sedangkan untuk harga bot dijual beragam sesuai level kemampuan pengguna. Untuk case yang pertama, setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Mapolresta Malang Kota, Kamis 9 Maret 2023, terungkap kerugian modus penipuan investasi robot trading ATG Wahyu Kenzo ini mencapai hampir 9 triliun. Diperkirakan jumlah korban mencapai 25.000 orang baik berada di Indonesia hingga luar negeri. Yang kedua, Wahyu Kenzo menipu korbannya dengan menggunakan skema Ponzi. Pada robot trading ATG, keuntungan hanya tertera pada layar dan tidak bisa dilakukan penarikan dana untuk diuangkan. Diyakini keuntungan para member hanya sebatas angka yang tertera pada layar. Dengan Wahyu Kenzo ditangkap oleh Polresta Kota Malang, banyak orang yang bersimpati terhadap penangkapan tersebut. Sedangkan banyak juga member ATG yang mengirimkan karangan bunga di bundaran alun-alun Tugu Kota Malang. Salah satunya adalah Handi Wijaya yang mengaku datang dari Bangka, datang untuk melihat dan melaporkan karangan bunga ini sudah terpasang. Lalu
banyak sekali tulisan-tulisan karangan bunga seperti semoga saya selalu Kapten, tiada kata menyerah, tetap semangat dengan hashtag comeback stronger dan save ATG dari ATG Nusantara. Next. Berikut adalah contoh karangan bunga yang terdapat di alun-alun Semarang Kota. Selanjutnya. Nah, lalu untuk kontra, ini berasal dari korban-korban Wahyu Kenzo. Misalnya seorang pengusaha asal Kota Malang berinisial MY menjadi pelapor. Wahyu Kenzo ditahan polisi atas dugaan penipuan robot trading. MY mengaku menjadi korban Wahyu Kenzo dengan kerugian 6 miliar rupiah. Selain itu, MY juga mengaku ditipu karena Wahyu Kenzo belum melunasi hutang pembelian tanah senilai 26 miliar rupiah miliknya. Dan MY mengaku merugi hingga 32 miliar akibat perbuatan Wahyu Kenzo yang bernama asli Dinar Wahyu Saptian tersebut. Lalu Kapolda Jatim, Irjen Tommy Hermanto, juga mengatakan bahwa Wahyu menipu sebanyak 20.000 hingga 25.000 orang yang berinvestasi. Selain itu, para investornya pun tidak hanya berasal dari Indonesia saja, melainkan dari luar negeri. Misalnya Amerika, Rusia, Prancis, Cina, UK, Uni Emirat Arab, hingga Singapura. Dan Wahyu diduga meraup keuntungan sebesar 9 triliun rupiah. Selanjutnya. Perspektif dalam kasus Wahyu Kenzo. Yang pertama, menurut pendapat pakar hukum Universitas Muhammadiyah Malang, soal penanganan Wahyu Kenzo adalah mereka menilai penanganan khusus trading yang dilakukan Wahyu Kenzo sudah sesuai dengan prosedur hukum. Hal yang dilakukan aparat sudah berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Untuk menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak tersangka, pengamat menilai Wahyu Kenzo dapat didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan agar yang bersangkutan pada proses berikutnya akan mendapatkan pidana yang setimpal. Yang kedua, menurut berita acara penyelidikan atau BAP, polisi akan menjadi dasar dalam proses penuntutan oleh jaksa penuntut hukum. Dengan kata lain, ini pada akhirnya akan dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang bersangkutan. Sebab itu, penyelidikan sebagai proses awal dalam peradilan pidana menjadi proses yang sangat menentukan. Adapun terkait kerugian korban, mekanisme dapat ditempuh melalui gugatan perdata. Nah, kemudian di sini ada perspektif yang ketiga. Jadi, begitu pula jadi jika penyidik membidik pelaku yang bersangkutan misalnya hanya dengan Undang-Undang Perdagangan, KUHP maupun Undang-Undang Transaksi Elektronik. Jika itu dilakukan, maka praktis dalam undang-undang tersebut tidak mengatur tentang kemungkinan pengembalian kerugian korban melalui mekanisme peradilan pidana. Menurut dia, sanksi 3 undang-undang tersebut dapat diterapkan kepada pelaku hanya pidana penjara dan atau pidana denda. Oleh karena itu, jalan yang bisa ditempuh melalui mekanisme peradilan yang lain, misalnya peradilan perdata, ucap pria yang juga dekan Fakultas Hukum UMM tersebut. Kemudian yang nomor 4, Budi menjelaskan masih ada sejumlah aset tersangka akan disita bukan hanya kendaraan, melainkan juga tanah dan rumah. Tetapi penyidik masih perlu mendapatkan bukti untuk melakukannya. Menurut Budi, penyitaan aset itu adalah bentuk upaya polisi memberikan keadilan bagi korban. Dia tidak ingin proses hukum hanya difokuskan kepada tersangka, namun juga mengembalikan hak para member. Hanya menurut Budi juga berbagai kemungkinan modus pencucian yang akan dialami berikutnya, termasuk potensi tersangka mengalirkannya ke sejumlah perusahaan lain yang dimiliki. Nah, berikut adalah argumen dari teori etika. Yang pertama ada teori etika normatif, di mana Wahyu Kenzo melanggar beberapa hal seperti berbohong, yaitu dengan adanya kantor yang fiktif, dan juga Wahyu Kenzo tidak konsisten dengan perjanjian penarikan dana, tidak bertanggung jawab atas keluhan konsumen, dan juga menipu para investornya yang pada akhirnya tidak dapat melakukan penarikan dana. Lalu secara teori etika deskriptif adalah gaya hidup dari Wahyu Kenzo yang berkemewahan, dan juga ia merupakan seorang yang bermulut manis demi menarik investor agar berinvestasi di robot tradingnya itu. Berikut adalah sumber referensi dari materi kami. Sekian video dari kelompok 3. Terima kasih.